2514314314201155. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi tentang anatomi dan fisiologi serta jaringan dan sel. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan membahas terlebih dahulu materi tentang anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia. Istilah anatomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti membuka suatu potongan dan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagian dari dalam dan luar tubuh manusia serta hubungannya. Anatomi juga mencakup pengetahuan tentang bentuk, letak, ukuran, dan hubungan struktur tubuh yang sehat yang sering disebut sebagai anatomi deskriptif atau topografis. Anatomi juga dapat dibagi berdasarkan regio loh. Apa itu regio? Regio berarti bagian atau lokasi tertentu dalam tubuh kita. Nah teman-teman, kalau fisiologi juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu yang mempelajari fungsi organisme. Tapi fisiologi lebih mempelajari tentang pekerjaan dan fungsi jaringan tubuh serta bagian alat tubuh kita. Maka dari itu, anatomi dan fisiologi saling berkaitan untuk memahami tubuh manusia dari segi sel, organ, dan sistem kerjanya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari anatomi dan fisiologi itu sendiri. Kalau anatomi ada dua klasifikasinya. Yang pertama, ada anatomi mikroskopik yang mempelajari tentang struktur yang tidak terlihat dengan mata, seperti sel atau histologi dan jaringan atau histologi. Dan yang kedua, ada anatomi makroskopik yang mempelajari struktur besar yang terlihat, seperti anatomi permukaan, regional, sistematik, dan perkembangan. Kalau fisiologi juga ada klasifikasinya yang terdiri dari fisiologi sel, fisiologi spesifik atau organ, fisiologi sistemik atau fungsi organ secara sistem, dan yang keempat ada fisiologi patologikal atau efek penyakit pada organ. Oke teman-teman, setelah kita memahami definisi dan klasifikasi dari materi pertama ini, yakni tentang anatomi dan fisiologi, selanjutnya kita akan membahas juga masih pada materi ini tentang bagian-bagian tubuh manusia atau tubuh kita. Tubuh manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, batang badan atau yang sering disebut dengan trunkus, dan yang kedua, anggota badan. Pada anggota badan teman-teman terbagi atas dua lagi, yakni ada anggota badan atas atau ekstremitas superior dan anggota badan bawah atau ekstremitas inferior. Kembali lagi pada trunkus ya teman-teman. Trunkus sendiri terdiri dari kepala, leher, dan torso, di mana torso itu mencakup toraks atau dada, abdomen atau perut, dan pelvis atau panggul. Nah, kalau ekstremitas superior atau anggota tubuh atas itu terhubung ke trunkus melalui gelang bahu, sedangkan ekstremitas inferior atau anggota tubuh bawah terhubung melalui gelang pelvis atau panggul. Penamaan ini dalam ilmu anatomi menggunakan terminologia anatomika atau yang disingkat dengan TA, yang merupakan standar internasional dan mencakup sekitar 7.500 struktur anatomi manusia loh. Selanjutnya teman-teman, masih pada materi yang sama, yakni tentang anatomi dan fisiologi. Pada bagian yang keempat ini, kita akan membahas tentang sistem tubuh manusia atau tubuh kita. Yang pertama, ada sistem rangka manusia yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Rincian jumlah tulangnya termasuk 8 tulang di kepala, 25 di dada, 14 di wajah, 26 di belakang dan pinggul,
6 di dalam telinga, 64 di lengan, 1 di lidah, dan 62 di kaki loh. Fungsi sistem rangka ini adalah untuk bergerak, mendukung otot, melindungi organ, dan yang keempat ada untuk memberikan bentuk pada tubuh kita. Yang kedua, ada sistem otot manusia yang terdiri dari sekitar 600 otot yang membantu pergerakan tubuh, aliran darah, dan fungsi tubuh lainnya. Terdapat 3 jenis otot. Ada otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ada di organ pencernaan, dan otot jantung yang terdapat di jantung. Ketiga, ada sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular yang memiliki jantung sebagai pusat utama. Fungsi utamanya adalah mengedarkan darah, melindungi tubuh dari kuman, dan mempertahankan keseimbangan kondisi tubuh. Yang keempat, ada sistem pencernaan yang terdiri dari saluran pencernaan dimulai dari mulut hingga usus besar. Fungsinya adalah memproses makanan menjadi nutrisi dan menghasilkan urin serta feses pada rektum dan anus. Yang kelima, ada sistem endokrin yang terdiri dari kelenjar seperti hipotalamus, pituitari, pineal, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, dan gonad. Kelenjar ini bekerja berdasarkan rangsangan dari sistem saraf pusat dan hormon dari kelenjar lain. Yang keenam, ada sistem saraf manusia yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi, yakni yang terdiri dari saraf pusat, ada otak dan sumsum tulang belakang, dan saraf tepi, ada saraf otonom dan somatis. Yang ketujuh, ada sistem pernafasan yang menyediakan oksigen atau O2 ke seluruh tubuh kita dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 serta limbah lainnya yang tidak bermanfaat dalam tubuh kita. Pada sistem pernafasan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, ada saluran pernafasan, yakni yang membawa udara dari hidung ke paru-paru. Yang kedua, ada paru-paru yang bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Dan yang ketiga, ada otot respirasi, termasuk diafragma dan otot interkostal yang sangat membantu pergerakan udara saat kita bernafas. Masih pada sistem tubuh manusia, yang kedelapan ada sistem kekebalan tubuh yang melindungi tubuh dari bakteri, virus, patogen, dan lainnya. Hal ini meliputi getah bening, limpa, dan sel-sel imun. Yang kesembilan, ada limfatik yang membantu pertahanan tubuh melalui kelenjar getah bening, saluran, dan pembuluhnya. Tugas utamanya membuat dan menyalurkan getah bening serta menghilangkan cairan dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Yang ke-10 ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia yang terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Hati untuk mengeluarkan empedu, kulit untuk mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Dan yang ke-11 masih ada lagi nih, ada sistem urinaria atau perkemihan, termasuk bagian dari sistem ekskresi, akan tetapi terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Pada ginjal, menyaring darah untuk membuang limbah dan menghasilkan urin, sedangkan pada ureter, kandung kemih, dan uretra membentuk saluran kemih yang mengalirkan urin dari ginjal, menyimpannya, dan melepaskannya saat buang air kecil. Sistem ini juga mempertahankan homeostasis air, ion, pH, tekanan darah, kalsium, dan sel darah merah. 12. Ada sistem reproduksi manusia yang terdiri dari 2 jenis, yakni pada wanita dan pria. Yang keduanya sama-sama berfungsi untuk menghasilkan keturunan, akan tetapi pada wanita mencakup
ovarium, saluran telur, rahim, vagina, vulva, kelenjar susu, dan payudara. Sedangkan pada pria mencakup skrotum, testis, saluran sperma, kelenjar seks, dan penis. 13 atau yang terakhir ada sistem indera yang merupakan bagian terakhir pada anatomi tubuh manusia yang berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan. Pada sistem indera ini terdapat 5 panca indera dengan tugasnya masing-masing, yang pastinya kita sendiri sudah tahu. Yang pertama ada indera penglihatan melalui mata, indera pendengaran melalui telinga, indera penciuman melalui hidung, indera peraba melalui kulit, dan indera pengecap melalui lidah. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yakni tentang jaringan dan sel. Apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil organisme dalam tubuh manusia yang hanya dapat terlihat menggunakan mikroskop dan terbentuk dari gabungan molekul. Sel merupakan unit fungsional terkecil yang membangun makhluk hidup seperti sel otot, saraf, dan epitel. Sel atau kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Jaringan akan membentuk organ. Organ membentuk sistem, dan sistem membentuk tubuh manusia yang seutuhnya. Next, ada struktur sel. Pada struktur sel, organisme hidup berasal dari satu sel induk yang berubah secara bertahap untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perubahan struktural dan fungsional ini menghasilkan 2 kelompok, yakni ada prokariotik dan eukariotik, menurut Davriani pada tahun 2019. Prokariotik mencakup protozoa dan mikoplasma yang merupakan organisme uniseluler. Contohnya amoeba dan protozoa yang bergerak dengan membentuk kaki palsu melalui oksidasi di dalam sel. Sedangkan eukariotik memiliki inti atau karyon dengan membran yang mengandung sebagian besar DNA. Ukurannya lebih besar dan mencakup sel tumbuhan, hewan, serta manusia. Sel manusia adalah eukariotik dengan organel di protoplasmanya. Setelah membahas mengenai struktur sel, berikut ada juga fungsi sel. Menurut Sukiniarti 2018 menjelaskan, sel memiliki organel-organel di dalam protoplasma yang masing-masing memiliki fungsi. Yang pertama ada mitokondria, yakni organel terbesar yang berperan dalam oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein sehingga menghasilkan ATP. Yang kedua ada ribosom, yakni butiran halus terikat pada retikulum endoplasma atau tersebar di sitoplasma yang berfungsi dalam sintesis protein dan rRNA. Yang ketiga ada lisosom. Lisosom merupakan ukuran terkecil, sekitar 0,2 sampai 0,8 mikron. Lebih besarnya di sel fagositosis seperti leukosit dengan ukuran 5 mikron. Fungsinya untuk menghancurkan benda asing masuk dalam sel, mencernakan makanan di sitoplasma, dan menghancurkan benda asing luar sel dan autolisis. Yang keempat ada retikulum endoplasma atau yang disingkat dengan RE, merupakan penghubung inti dan sitoplasma yang berfungsi sebagai sintesis protein, sirkulasi, dan transportasi dalam protoplasma. Dan yang kelima ada sentrosom dan sentriol yang berfungsi sebagai sintesis protein saat sel membelah. Yang keenam ada membran sel. Membran sel dibentuk dari aparatus Golgi yang terdiri dari lipoprotein semi-permeabel dan selektif untuk memelihara keseimbangan dan mengatur zat keluar masuk sel. Yang ketujuh ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi membentuk membran sel, protein, dan asam inti. Dan yang kedelapan yang terakhir ada nukleus. Nukleus merupakan komponen utama yang mengontrol metabolisme sel, berisi DNA yang terdiri dari membran inti, nukleus, dan nukleoplasma.
Oke teman-teman, sekian video pembahasan dari saya. Thank you for watching and dadah!